Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcella Amalia Vega dengan NIM 2022391 dari kelas PAI 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Nah, dalam video kali ini akan membahas tentang analisis korelasi, yang termasuk di dalamnya ada korelasi produk moments, korelasi tata jenjang, dan korelasi kontingensi. Nah, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut dengan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi sendiri digunakan untuk mengukur kuat hubungan antar variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan di antara variabel, koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Bentuk positif maksudnya jika di antara variabel satu dapat meningkatkan variabel yang lainnya. Contohnya, antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ketika motivasi belajarnya naik, maka prestasi belajarnya juga akan naik. Bentuk negatif maksudnya jika salah satu variabel meningkat, maka variabel yang lainnya menurun. Contohnya, pembelajaran online. Semakin lama pembelajaran online, maka mahasiswa semakin jenuh dalam mengikuti perkuliahan online, yang mengakibatkan tingkat kerajinan mahasiswa semakin menurun. Nah, di sini ada tabel koefisien korelasi, di mana tabel ini dinyatakan kekuatan hubungan. Jika interval nilainya 0,00 sampai 0,199, maka kekuatan hubungannya sangat rendah atau lemah sekali. Jika interval nilainya 0,200 sampai 0,399, maka kekuatan hubungannya rendah atau lemah. Jika interval nilai 0,400 sampai 0,599, kekuatan hubungannya sedang atau cukup. Jika interval nilainya 0,600 sampai 0,799, maka kekuatan hubungannya tinggi atau kuat. Nah, jika interval nilainya 0,800 sampai 1,000, maka kekuatan hubungannya sangat tinggi atau kuat sekali. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang korelasi produk momen. Analisis korelasi person, atau dikenal juga dengan korelasi produk momen, adalah analisis untuk mengukur keeratan hubungan secara linear antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Korelasi produk momen digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Korelasi produk momen dapat dihitung dengan rumus berikut. R(YX) sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Dengan keterangannya bisa kita lihat di bawah rumus tersebut. Kemudian signifikasi antara variabel X dengan variabel Y dilakukan dengan kriteria menggunakan R tabel pada tingkat signifikasi 0,05. Jika nilai positif dan R hitung lebih dari sama dengan R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.
Ketentuan nilai R tidak lebih dari harga R lebih dari sama dengan min 1 dan R kurang dari sama dengan 1. Maksudnya adalah nilai R terbesar adalah plus 1 dan nilai R terkecil adalah min 1. Apabila R sama dengan min 1, artinya korelasinya negatif sempurna. Jika R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Dan R sama dengan 1, artinya korelasi sangat kuat. Kemudian untuk menentukan signifikansi antara variabel X dengan variabel Y, harus melakukan langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Contohnya mengenai kemampuan guru menggunakan media belajar dengan hasil belajar peserta didik di bidang PAI di SMP 8 Kecamatan Malalayang, Kota Manado, di mana HA ada hubungan kemampuan guru menggunakan media gambar dengan hasil belajar peserta didik di bidang PAI di SMP 8 Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Dan H0 tidak ada hubungan kemampuan guru menggunakan media gambar dengan hasil belajar peserta didik bidang PAI di SMP 8 Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Selanjutnya melakukan kriteria pengujian, yaitu yang pertama, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan tidak ada hubungan kemampuan guru menggunakan media gambar dengan hasil belajar peserta didik bidang PAI di SMP 8 Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Kedua, jika signifikansi kurang dari 0,05, H0 ditolak dan ada hubungan kemampuan guru menggunakan media gambar dengan hasil belajar peserta didik bidang PAI di SMP 8 Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Pembahasan yang kedua yaitu tentang korelasi tata jenjang. Pada teknik korelasi tata jenjang ini, besar kecil atau kuat lemahnya korelasi antara variabel yang sedang kita selidiki korelasinya, kita ukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya, atau range of difference. Jadi bukan didasarkan pada skor hasil pengukuran yang sebenarnya. Dengan kata lain, datanya berbentuk ordinal atau data berjenjang atau data berurutan. Misalnya, siswa yang IQ-nya menempati jenjang atau ranking paling tinggi juga menempati jenjang paling tinggi dalam hal prestasi belajar matematika. Sedangkan siswa yang IQ-nya paling rendah, maka prestasi belajar matematikanya juga menempati jenjang yang paling rendah. Nah, jika kita ingin mencari koefisien korelasi tata jenjang, maka kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu rho sama dengan 1 kurang 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat kurang 1, di mana rho sama dengan koefisien korelasi tata jenjang, 6 dan 1 sama dengan bilangan konstanta atau ketetapan dan tidak boleh diubah. D sama dengan perbedaan peringkat yang berpasangan, dan N sama dengan jumlah data. Untuk memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi tata jenjang, terlebih dahulu kita rumuskan hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya, di mana HA ada hubungan antara hasil ujian statistik dan hasil ujian matematika, dan H0 tidak ada hubungan antara hasil ujian statistik dan hasil ujian matematika. Selanjutnya melakukan kriteria pengujian, yaitu jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, yaitu korelasi kontingensi. Koefisien kontingensi atau koefisien korelasi kontingensi adalah salah satu teknik analisis untuk mengukur tingkat hubungan dari dua kelompok atau variabel. Jenis korelasi ini bisa kita gunakan jika salah satu atau kedua variabel memiliki skala pengukuran nominal. Teknik korelasi koefisien kontingensi atau contingency coefficient correlation adalah salah satu teknik analisis korelasional birafiat
yang dua buah variabel yang akan dikorelasikan adalah berbentuk kategori atau berbentuk gejala ordinal. Misalnya, tingkat pendidikan mulai dari tinggi, menengah, rendah, dan permasalahan terhadap ajaran agama Islam, baik, cukup, kurang, dan sebagainya. Kuat lemah, tinggi rendah, atau besar kecilnya korelasi antara dua variabel yang sedang kita selidiki korelasinya dapat diketahui dengan besar kecilnya angka indeks korelasi yang disebut koefisien kontingensi, yang umumnya diberi lambang dengan huruf C atau KK, singkatan dari koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi adalah metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan korelasi antara dua variabel yang keduanya bertipe data nominal atau kategorik. Nah, adapun rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari koefisien kontingensi adalah sebagai berikut, yaitu C sama dengan akar X kuadrat per N tambah X kuadrat, di mana C adalah koefisien kontingensi, X kuadrat sama dengan C kuadrat, dan N sama dengan jumlah kata. Adapun nilai C kuadrat dapat dihitung dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma FO kurang FE dikuadratkan per FE, di mana FO sama dengan frekuensi observasi, FE sama dengan frekuensi yang diharapkan atau teoretis, dan X kuadrat sama dengan C kuadrat. Bila dalam persoalan atau kasus frekuensi teoritisnya atau FE tidak diketahui, maka dapat digunakan rumus berikut untuk mengetahui nilai FE, yaitu FE ke BK sama dengan MK kurang I kali NK kurang I per NBK, di mana FE ke BK sama dengan frekuensi yang diharapkan pada baris ke B dan kolom ke K. NI sama dengan hasil penjumlahan nilai di baris ke I, MI sama dengan hasil penjumlahan nilai di kolom ke I, TBK sama dengan hasil penjumlahan nilai di baris dan kolom, K sama dengan kolom, dan B sama dengan baris. Nah, mungkin hanya itu pembahasan yang bisa saya jelaskan mengenai teknik korelasi. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.